warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Ar-Rahmah beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati para pemuka agama, guru-guru kita, orang tua kita, tokoh masyarakat, juga di sini hadir Pak RW, Pak RT, dan tentunya jamaah tarawih yang saya muliakan. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini saya bisa menyempatkan diri. Sebenarnya ini udah reschedule, jadwalnya tadinya di malam ketiga kalau nggak salah tuh di Rahmah, karena saya kurang sehat badan, akhirnya hari ini saya baru dijadwal kembali oleh panitia. Terima kasih sebelumnya kepada panitia masjid. Oleh karena itu, karena ini sifatnya kultum, saya sedikit memberikan pesan singkat. Dan pesan ini sebetulnya sudah saya sebarluaskan, itu menjadi edaran atau himbauan kepada masyarakat. Tidak ada kata telat, namun ini harus tetap saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Karena apa? Bukti bahwa lingkungan kita itu masih belum aman-aman saja. Kemarin tanggal 18 Februari saya sudah bekerja sama dengan Polsek memusnahkan barang bukti. Barang buktinya apa? Ini luar biasa. Di samping ada minuman keras, juga ada sajam, senjata tajam. Dan yang anehnya buat saya, senjata tajam itu kayaknya bukan boleh beli tuh. Itu kayaknya boleh buatan sendiri. Sebab kalau beli itu bentuknya bagus. Ada sarungnya mungkin, ada sarung gagang dari senjata ini enggak. Berkarat. Terlebih kita dapatkan senjata tajam itu di depan komplek Puri Laras ya, di sini di atas, di depan dekat kali. Dan di kita juga terjadi remaja ini terutama, saya sangat menekankan kepada orang tua, tolong jaga remaja kita untuk jangan ikut-ikutan, jangan terprovokasi untuk melakukan perbuatan anarkis atau kekerasan. Di kita terjadi kemarin itu ini antara RW Pak, antara RW 02 dengan 08, tetangga loh, kita masih saudara ini semua. Tapi terjadi di kita. Oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Ibu jaga lingkungan, terutama di lingkungan keluarga kita. Bukan cuma hanya ibadah saja, tapi juga coba sebelum berangkat kunci, jangan lupa rumah dikunci. Sekarang kejahatan itu berulang-ulang, cuma modusnya yang beda. Contoh kendaraan motor, itu kalau dulu pakai letter C ya, kalau sekarang luar biasa. Objeknya sama tapi caranya udah berbeda kan sekarang. Ada cairan setan katanya kayak gitu biar cepat melebur tuh kunci. Kalau dulu cuma letter C, mungkin ke depan lebih parah lagi gitu, ada lebih yang canggih lagi. Nah oleh karena itu saya mohon, ini perlu kebersamaan kita, semangat kita untuk menjaga keamanan. Kemarin saya mendapat laporan, ini sudah mulai beredar uang palsu yang dibelanjakan ke pedagang kaki lima. Kasihan kita ngeliatnya. Nah, beberapa ini terjadi, bukan sekali dua kali. Saya mohon kalaupun belanja atau menerima kembalian, coba uangnya diperiksa. Memang agak sulit gitu. Cetakannya itu hampir sempurna. Saya pernah dikasih tahu itu. Ini kalau biasanya yang jago-jago itu anak desain grafis itu, anak-anak grafika yang kayak gitu. Tidak menuduh, tapi memang biasanya saya lulusan grafika, saya hafal betul kalau uang palsu itu gitu. Di samping diraba, diterawang, teman-teman sulit kita kalau dalam kondisi rame menerima uang, itu sulit untuk mengatakan ini uang palsu atau enggak. Apalagi pedagang kaki lima yang nggak tahu, menerima aja tuh uang, ya sudah dikembalikan, akhirnya dia rugi. Yang kedua, saya mengajak kepada kita semua menjaga harmonisasi atau menjaga keharmonisan di dalam bertetangga atau bermasyarakat.
Karena pada dasarnya kita itu makhluk sosial. Saya seringkali menerima laporan-laporan yang kayaknya hal-hal sepele tapi jadi masalah di kita itu. Nah, oleh karena itu jaga kebersamaan serta tangga sama masyarakat. Ayo kita semangat gotong royong, menumbuhkan semangat tersebut, menumbuhkan silaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Jadi begitu Pak. Kita juga kadang laporan-laporan itu masalahnya padahal masih sama saudara gitu. Adik sama kakak hanya urusan hutang pihutang gitu, atau tetangga sebelah ngebangun apa tuh kamprotan apa semennya ya, tuh andainya kena ke pekarangannya atau dahan ke genteng orang. Nah, itu di kita terjadi Pak yang begitu. Oleh karena itu kita jaga keharmonisan agar kita saling menghargai satu sama lain. Yang terakhir mungkin saya akan sampaikan bahwa di belakangan ini kira-kira seminggu sebelum tahun baru itu kita mengalami krisis masalah sampah tuh. Sampah itu luar biasa. Chip pecang itu sudah enggak cukup, sekarang lagi diperbaiki. Nah, saya berharap masyarakat itu peka terhadap sampah, membuang sampah jangan sembarangan. Sekarang ada beberapa prinsip untuk cara menangani sampah. Ada namanya 3R, reduce, reuse, recycle. Menggunakan yang menghindari hal-hal yang berpotensi jadi sampah itu reduce itu. Jadi kalau belanja itu pakailah bawa tas belanja sendiri. Jangan dikit-dikit lenggang akhirnya nerima plastik dibuang, plastik kan udah nggak bisa didaur, nggak bisa diproses. Reuse, andai kita digunakan kembali, punya pakaian bekas Pak, kalau masih manfaat, sodakohin aja mendingan. Yang masih layak pakai. Atau bekas kaos bisa dijadikan kain lap, itu bisa digunakan kembali. Itu kita untuk menekan volume sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dapat ditangani, tapi kita untuk sampah ini harus berpikir jangka panjang, bukan sesaat. Oleh karena itu dari pihak kami mewakili pemerintahan Kota Tangerang Selatan dari kelurahan, kami menyiapkan yang namanya biopori. Ada program, dalam program ini jangka panjangnya 5 tahun itu untuk 1 juta biopori. Berarti kalau dalam setahun itu sekitar 200.000 biopori. Nah, ini program ini akan kita jalankan mulai bulan Maret. Bapak Ibu hanya tinggal menunjukkan di mana titik yang akan biopori ini, bukan biopori untuk serapan air, tapi biopori yang kita bikin untuk membuang sampah-sampah yang organik seperti bekas makan, sampah bekas sayuran, tulang-tulang ikan. Nah, itu pakai biopori itu. Nah, makanya sampah itu ada 2 Pak, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Organik itu yang tadi, yang anorganiknya itu kayak bekas tutup, bekas minuman, botol-botol, yang itu bisa ditimbang, bekas besi yang udah nggak kepake, karena itu bisa ditimbang Pak. Kita dari 12 RW Cirende paling lengkap, 12-12-nya ada bank sampah. Itu bisa ditimbang Pak. Di sini di RW 9 ada bank sampahnya. Alhamdulillah mencapai sampai omsetnya Pak, 1 bulan itu bisa 9 juta. Jadi diakumulasi dalam 1 tahun itu, nah mereka tinggal menuai biasanya di bulan-bulan ini menjelang Idul Fitri itu. Udah punya kas, udah punya tabungan bisa diambil. Kemarin saya lihat sudah mencapai 87 juta dari sampah Pak. Ada nilainya, jangan sembarangan buang aja. Nah, Cirende seringkali juara yang didaur ulang dari menggunakan bekas plastik kopi dengan merangkai 4.000 lebih bungkus kopi itu Pak. Dijadikan gaun, kita lombakan. Alhamdulillah, juara terus. Kreatif itu ibu-ibu di kita. Oleh karena itu tentu kami dengan keterbatasan dari kelurahan, tentu kami butuh bantuan masyarakat Cirende untuk program ini agar bisa berjalan dengan program 1 juta biopori. Tinggal tunjuk tempatnya, pipanya dari kami, mesinnya langsung mesin
yang bukan manual, otomatis. Nah, itu tenaganya juga kita siapkan. Ya cuma saya agak bingung ya, kalau di Cileun itu banyak juga yang depannya itu udah aspal gitu. Agak susah itu dibobok dulu mungkin seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya berharap kita selalu menjaga kebersamaan karena pada dasarnya kita semua saudara. Ada satu teori yang mengatakan bahwa kita di dalam satu wadah itu merupakan atau dalam satu kayu paguyuban itu adalah masih saudara kita semua. Gemeinschaft of blood, Gemeinschaft of mind, Gemeinschaft by place of blood itu bukan hanya sedarah, tapi kita satu Nusantara ini masih saudara kayak begitu. Oleh karena itu jaga yang tadi saya sangat khawatir dengan ketertiban, keamanan ini luar biasa sekarang ini marak karena pengaruh dari gadget, janjian di mana aja itu bisa berantem itu kalau sekarang. Dan satu lagi ada, saya lupa sampaikan, ada aplikasi untuk remaja ini yang biasa di apa lagi tren nih. Itu kamuflase itu. Kalau kata kita mah itu aplikasi tipu-tipuan itu. Aplikasi persahabatan tapi di dalamnya prostitusi. Itu hati-hati. Dengan uang 50.000 mereka bisa saling berhubungan lewat apa video call seperti itu. Mungkin hanya itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.